Seorang istri yang tengah berbadan dua ditemukan di pembuangan tak jauh dari rumahnya sendiri hingga terjadi pemberitaan cukup mengagetkan. Pelakunya orang yang melaporkan. Pelakunya sendiri adalah orang dekat dari korban itu sendiri. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Surabaya. Seorang wanita bernama Putri Imaka Melisandi berusia 26 tahun, biasa dipanggil Putri. Dari dirinya remaja bersama keluarganya, Putri sendiri dikenal sebagai wanita yang baik, tak pernah punya masalah, dan nampaknya dirinya dikenal sebagai orang yang selalu bertanggung jawab. Menikah muda, dirinya pun berpacaran dengan Joni Pranoto Kutam, usianya 29 tahun. Usai menikah dengan Joni, Putri sendiri memilih tinggal bersama Joni di kos-kosan. Menurut keluarga diri Putri sendiri, waktu itu saat mengenalkan Joni kepada keluarganya, terlihat Joni adalah lelaki baik-baik. Hingga saat itu pun keluarga Putri mengizinkan Putri berpacaran dengan Joni, bahkan menikah. Bukan dari keluarga yang sangat berkecukupan, pernikahan Putri dengan Joni pun dilangsungkan secara sederhana dan keduanya pun memaklumi itu. Pasca menikah, Joni dengan Putri pun memilih tinggal berdua. Dirinya tak ingin tinggal bersama orang tua Putri, begitu juga tak ingin tinggal di rumah keluarga Joni. Hingga akhirnya mereka pun memilih mencari kos-kosan di Surabaya. Tak lama di pernikahan mereka pun akhirnya Putri pun hamil dan punya satu anak seorang lelaki. Bahkan kini saat kejadian Putri pun tengah hamil 7 bulan anak keduanya. Putri pun dikenal sebagai wanita pekerja keras. Putri bekerja di salah satu perusahaan swasta yang tak jauh dari kos-kosannya. Bahkan pulang kerja, Putri pun masih berjualan online, ingin kebutuhan keluarganya terpenuhi. Sementara sang suami Joni sendiri nampaknya tak bekerja, bahkan selalu ada di rumah menjaga sang anak. Semua kebutuhan rumah tangga pun dipenuhi oleh Putri. Putri yang bekerja sendirian, 2 kali Putri bekerja, satu pekerjaan yang reguler, satu sendiri adalah pekerjaan yang Putri geluti secara online. Banyak orang yang menginginkan Putri untuk istirahat, namun Putri sendiri nampaknya sadar kalau sang suami tak bekerja dan kehidupannya harus dipenuhi. Seakan tak ada keinginan dari sang suami Joni untuk bekerja, Joni sendiri lehe-lehe di rumah. Beberapa kali Putri meminta Joni untuk mencari pekerjaan. Namun nampaknya pembahasan ini pun membuat keduanya berujung selalu cekcok. Joni sendiri mengaku dirinya sering melamar-lamar pekerjaan namun nampaknya tak diterima. Hingga akhirnya Joni makin malas dan lebih memilih di rumah. Sementara Putri yang tengah hamil tua anak keduanya nampaknya mulai kecapean dan meminta sang suami bekerja, apalagi nanti. Saat Putri melahirkan, dirinya pun tak ada pekerjaan dan tak ada uang. Cekcok tak berujung di antara rumah tangga Putri dengan Joni membuat Joni merasa kesal kepada Putri yang dinilainya cerewet. Omongan-omongan Putri tak masuk kepada Joni. Joni pun kesal saat Putri mengungkapkan kalau Joni harus merawat 2 anaknya saat Putri bekerja. Kekesalan Joni karena ternyata tak bisa membuat Putri diam. Akhirnya Joni pun membawa senjata tajam di dapur dan menikam Putri. Bahkan saat itu pun Joni membekap Putri dengan bantal hingga akhirnya Putri tak bernapas. Bingung dengan jasad Putri yang sudah tak bernyawa, Joni pun mendiamkannya di kasur tempat dirinya tidur. Tak hanya itu, Joni pun masih sempat tidur di kasur tersebut dengan anak pertamanya. Keesokan harinya ternyata kandungan dari Putri pun keluar dengan sendirinya dengan kondisi tak bernyawa juga. Beberapa hari kemudian nampaknya sudah mengeluarkan bau, Joni pun langsung memutar otak. Meminjam roda kepada temannya dan akhirnya membungkus jasad Putri dan anak keduanya dengan karung dan tak lama memasukkannya ke roda. Joni pun membuang di pembuangan sampah. Usai melakukan aksinya, Joni kembali ke rumah, membereskan semua barang-barang Putri dan mengaku Putri hilang. Bahkan tak lama dari itu Joni pun ke kantor polisi membuat kehilangan sang istri yang tak pulang lagi. Joni lapor kepada pihak kepolisian kalau sang istri menghilang dan tak pernah kembali hingga akhirnya pihak kepolisian pun menyelidiki. Beberapa hari usai Joni melaporkan kepada pihak kepolisian, seorang warga menemukan kantong kresek di tempang pembuatan sampah. Nampak kresek tersebut mengeluarkan bau busuk hingga membuat warga penasaran dan membukanya. Kaget saat menemukan ternyata di dalamnya jasad hingga akhirnya lapor polisi. Olah TKP, identifikasi korban dan evakuasi hingga akhirnya didapati saat identifikasi di rumah sakit. Jasad tersebut adalah Putri, istri jadi Joni yang dilaporkan hilang tak pulang. Pihak kepolisian pun akhirnya datang ke rumah Joni untuk memberikan informasi ini. Namun setelah datang di rumah Joni pun tak ada. Pihak kepolisian malah menemukan percikan cairan merah dan juga bau amis. Curiga di kos-kosan Joni hingga akhirnya pihak kepolisian pun mendobrak dan ternyata di dalamnya belum dibersihkan, banyak cairan merah hingga akhirnya polisi yakin kalau Joni lah yang menghabisi istrinya sendiri. Melakukan pencarian atas Joni hingga akhirnya Joni diamankan di dekat rumahnya saat akan pulang. Diamankan tanpa perlawanan, Joni pun mengakui dirinya lah pelakunya dengan motif karena dirinya kesal kepada sang istri yang cerewet menyuruh dirinya bekerja.
Bahkan Joni pun mengaku pusing, sang istri akan melahirkan dirinya tak ada uang. Diamankan terkait permasalahan ini menjalani beberapa kali persidangan hingga akhirnya Joni pun divonis 20 tahun penjara. Sementara anak pertama Joni dengan Putri kini dirawat keluarga Putri. Keluarga Putri yang merasa kehilangan dan kesal kepada Joni tak menyangka sang anak Putri pun dihabisi oleh suaminya sendiri Joni. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.